Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di JR Classroom. Di sini kita melanjutkan belajar kita yang lalu, sebelum kita lanjut ke pembahasan. Jangan lupa klik like, dan share, serta subscribe-nya, atau ikuti channel ini terus. Sehingga, Anda dan teman-teman yang lain, dapat belajar juga, secara gratis. Ini yang penting, gratis. Gratis, gratis. Bagi teman-teman, yang sudah klik tombol-tombolnya, like, dan share, serta subscribe-nya, atau ikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, tanpa harus berpanjang lebar, langsung aja kita masuk ke pelajarannya. Pelajaran 18, 7 teknik membuat rumus tanggal otomatis, di Excel. Pada Microsoft Excel, terdapat 7 formula, untuk membuat tanggal secara otomatis. Yaitu, pertama, rumus today. Rumus ini digunakan untuk menampilkan tanggal hari ini. Kedua, rumus now. Rumus ini digunakan untuk menampilkan jam dan tanggal hari ini. Ketiga, rumus DATE. Rumus ini digunakan untuk menampilkan menulis tanggal. Keempat, rumus MONTH. Rumus ini digunakan untuk mengambil bulan di suatu sel. Kelima, rumus day. Rumus ini digunakan untuk mengambil tanggal di suatu sel. Keenam, rumus YEAR. Rumus ini digunakan untuk mengambil tahun di suatu sel. Dan ketujuh, rumus days. Rumus ini digunakan untuk menghitung selisih dua tanggal. Secara fundamental, untuk melakukan perhitungan, Excel akan melakukan konversi data tanggal menjadi data numerik, sehingga dapat diolah saat membuat rumus tanggal otomatis di Excel. Langsung saja, kita masuk ke inti materi pada pelajaran kali ini. Pembahasan pertama, bagaimana caranya menggunakan rumus Excel Today. Fungsi rumus Excel Today adalah untuk mengambil data hari ini dari sistem tanggal internal pada komputer yang digunakan. Rumus today tidak mempunyai argumen apapun atau disebut juga dengan independent syntax. Format tanggal standar yang digunakan adalah bulan, tanggal, dan tahun. Khusus untuk rumus pertama ini, perlu diperhatikan bahwa rumus today bersifat dinamis atau bersifat berubah-berubah, sehingga tanggal akan berubah secara otomatis saat hari berikutnya. Untuk menghindari hal ini tidak disarankan menggunakan today. Tetapi, Anda tidak perlu khawatir. Karena, Excel menyiapkan alternatif, sehingga tanggal hari ini dan tidak berubah atau statis, saat dibuka kembali keesokan harinya. Untuk lebih mudah dalam pemahamannya, kita akan mempraktekkannya ke dalam contoh soal. Pada video ini, ada persoalan, yaitu: pertama, menampilkan tanggal hari ini. Kedua, mencari tanggal 3 hari kemudian. Dan ketiga, mencari tanggal 3 hari yang lewat. Langkah-langkah pengerjaannya yaitu: soal pertama, klik atau pilih sel, di mana isian akan kita letakkan. Kemudian, ketikkan pada sel tersebut, sama dengan
today, buka kurung, tutup kurung, kemudian enter. Soal kedua, klik atau pilih sel, di mana isian akan kita letakkan. Kemudian, ketikkan pada sel tersebut, sama dengan, today, buka kurung, tutup kurung, tambah, 3, kemudian enter. Soal ketiga, klik atau pilih sel, di mana isian akan kita letakkan. Kemudian, ketikkan pada sel tersebut, sama dengan, today, buka kurung, tutup kurung, kurang, 3, kemudian enter. Pembahasan kedua, bagaimana caranya menggunakan rumus Excel Now. Rumus Excel Now adalah rumus yang digunakan untuk mengambil data tanggal sekarang, dan juga menampilkan jam di Excel secara otomatis, berdasarkan sistem jam internal komputer. Untuk diingat, rumus Now bersifat dinamis, sehingga waktu yang ditampilkan pada cell akan berubah setiap saat. Untuk lebih jelasnya akan kita praktekkan pada contoh soal berikut. Untuk mencari tanggal dan waktu sekarang, caranya yaitu pilih cell yang akan diisi, kemudian ketikkan sama dengan now, buka kurung, tutup kurung, kemudian tekan enter. Kemudian, untuk mencari tanggal dan waktu keesokan harinya, caranya yaitu, pilih cell yang akan diisi, kemudian ketikkan, sama dengan, now, buka kurung, tutup kurung, tambah, 1, kemudian tekan enter. Kemudian, untuk mencari tanggal dan waktu kemarin, caranya yaitu, pilih cell yang akan diisi, kemudian ketikkan, sama dengan, now, buka kurung, tutup kurung, kuruang, 1, kemudian tekan enter. Pembahasan ketiga, bagaimana caranya menggunakan rumus DATE pada Excel. Rumus Excel DATE adalah fungsi yang digunakan untuk mendefinisikan tanggal pada Microsoft Excel. Berikut sistematika penulisan formula DATE. Sama dengan DATE, buka kurung, YR, mon, day, tutup kurung. YR adalah tahun. Ketika tahun didefinisikan dengan 2 digit angka, maka Excel menampilkan tahun 90-an. Mon adalah bulan, yang ditulis dalam format angka. Day adalah tanggal. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyelesaikan soal berikut ini. Bagaimana caranya membuat tanggal 15 Februari tahun 2022, caranya sangat simpel sekali. Pertama, pilih cell Y yang akan diisi, kemudian ketikkan, sama dengan, DATE, buka kurung, 2022, 02, 15, tutup kurung. Kemudian tekan enter. Pembahasan keempat,
Bagaimana caranya? Menggunakan rumus MONTH, day, dan YEAR, pada Excel. Rumus Excel, MONTH, day dan YEAR adalah formula yang digunakan untuk mengambil waktu khusus di suatu sel yang berisi data tanggal. MONTH untuk mengambil bulan, day untuk mengambil tanggal, dan YEAR untuk mengambil tahun. Untuk lebih jelasnya, kita akan menguraikan tanggal, bulan dan tahun berdasarkan data pada contoh pada video ini. Langkah pertama, untuk mengisi kolom hari, caranya, pilih sel yang akan diisi, kemudian ketikkan, sama dengan, day, buka kurung, kemudian arahkan mouse pada cell data, yang sebagai data rujukan, tutup kurung, enter. Langkah kedua, untuk mengisi kolom bulan, caranya, pilih sel yang akan diisi, kemudian ketikkan, sama dengan, mon, buka kurung, kemudian arahkan mouse pada cell data, yang sebagai data rujukan, tutup kurung, enter. Langkah ketiga, untuk mengisi kolom tahun, caranya, pilih sel yang akan diisi, kemudian ketikkan, sama dengan, YEAR, buka kurung, kemudian arahkan mouse pada cell data, yang sebagai data rujukan, tutup kurung, enter. Setelah selesai, untuk melihat data yang lainnya, lakukan autofill. Pembahasan kelima, bagaimana caranya menggunakan rumus days di Excel. Rumus Excel days adalah formula yang digunakan untuk menghitung selisih dua tanggal. Fungsi days menghitung selisih hari berdasarkan 365 hari per tahun. Pola rumus days, seperti yang Anda lihat di video ini, sama dengan, days buka kurung, end date, start date, tutup kurung. Pada rumus tersebut, end date adalah hari terakhir yang akan dihitung. Sedangkan, start data adalah hari awal yang akan dihitung. Untuk lebih jelasnya, kita akan gunakan rumus seperti pada video ini. Pada contoh di video ini, terdapat data suatu hotel di mana hotel tersebut akan menghitung biaya penginapan dari 10 pelanggan dengan ketentuan uang sewa perharinya Rp85.000. Caranya yaitu, pertama, pilih cell yang akan diisi. Kedua, ketikkan, sama dengan, dalam kurung, arahkan mouse pada end date, pada kasus soal ini, yaitu end date-nya pada kolom checkout, arahkan mouse pada start date, pada kasus soal ini, yaitu start date-nya pada kolom check-in, kemudian ketikkan tutup kurung, kali, arahkan mouse pada cell, ketentuan biaya, kemudian enter. Ketiga, Anda dapat melihat hasilnya. Keempat, jika Anda ingin melihat hasilnya dengan cepat, tanpa harus membuat rumus dari awal, Anda bisa melakukan autofill. Pada video ini,
Setelah dilakukan autofill, yang keluar bukan jumlah biayanya, melainkan tanda strap. Kita akan menganalisa data ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Seharusnya yang keluar adalah biaya, seperti yang kolom isian pertama, bukan strap yang muncul. Kita akan menganalisa kenapa hal ini terjadi. Coba kita klik satu persatu. Seperti yang Anda lihat, setelah kita klik satu persatu, hasil dari rumus tersebut, ternyata untuk cel ketentuan biayanya, berubah. Ini diakibatkan cel menjadi dinamis. Untuk mengatasi agar cel tidak berubah, kita harus mengubahnya menjadi statis. Caranya, pertama, hapus terlebih dahulu hasil yang salah tadi. Kedua, letakkan tanda dolar pada cel ketentuan tersebut. Setelah selesai, kemudian tekan Enter. Setelah itu lakukan autofill lagi. Lihat hasilnya, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa pada pembahasan berikutnya.